selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kamu, selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari Tuhan, kau lihat hati kami, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lihat hati kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sangat baik, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan. Mu mau berikan yang terbaik bagimu, Tuhan. Oh, kami bersyukur, Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau setia. Oh, terima kasih, Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan.
hari yang diberkati, hari yang baik untuk kita boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-12. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 dari Injil Markus 12. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, Markus 12 ini merupakan satu pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di masa akhir pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kita tahu bahwa selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di muka bumi, ada banyak mujizat-mujizat perkara hebat yang Yesus kerjakan. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang pada akhirnya memunculkan dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah mereka yang percaya, mereka yang menerima berita Injil itu, dan mereka menerima bahwa Yesus yang mereka lihat, Yesus yang selama ini mereka dengar adalah Mesias, anak Allah. Tetapi ada kelompok yang kedua, yaitu mereka yang tidak percaya kepada berita Injil. Dan ternyata sebagian besar dari mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli agama. Mereka sebagian besar tidak percaya kepada berita Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, secara khusus dalam Markus 12 ini menceritakan atau berbicara tentang teguran Tuhan Yesus yang begitu keras kepada kelompok orang yang tidak percaya kepada berita Injil ini. Nah, di dalam satu perumpamaan, Tuhan Yesus mengumpamakan seorang tuan yang hendak berpergian ke luar negeri dan mempercayakan kebun anggur mereka kepada pengerja-pengerja kebun anggur. Beberapa saat lamanya Tuhan itu mengutus hamba ke kebun anggur untuk meminta satu upah atau satu hasil dari pekerjaan mereka. Tetapi apa yang pekerja-pekerja kebun anggur itu lakukan? Mereka menangkap hamba utusan tuanannya itu, memukul bahkan membunuhnya. Orang pertama diutus oleh tuannya, hamba kedua diutus, hamba ketiga, dan hal yang sama diperlakukan kepada mereka, kepada hamba-hamba ini, yaitu dipukul, ditangkap, dan dibunuhnya. Pekerja-pekerja itu membunuh hamba-hamba yang diutus oleh tuannya. Sampai pada satu masa, Tuhan ini mengutus anak satu-satunya, anak yang dikasihinya, dengan satu pemikiran bahwa pengerja-pengerja kebun anggur itu akan sungkan, akan menghargai, akan menghormati, karena dia adalah anak satu-satunya. Tetapi ternyata hal yang sama juga terjadi. Anak satu-satunya dari tuannya itu ditangkap oleh pekerja-pekerja itu, dipukul, dihajar, dan dibunuhnya. Kemudian di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menjadi marah dan membinasakan pekerja-pekerja itu, dan Tuhan itu memanggil pekerja-pekerja yang lain. Nah, ini berbicara apa? Ini berbicara tentang teguran keras kepada mereka, orang-orang percaya pertama, orang-orang Israel, umat pilihan Allah pertama, yang direncanakan Allah untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, tetapi ternyata mereka menolak berita Injil. Mereka menolak Kristus, seumpama mereka membuang batu penjuru. Tidak dihargai itu batu penjuru, dibuang. Tetapi justru dari situ Tuhan Allah memanggil kita supaya kita bisa menjadi percaya kepada berita Injil itu, dan Tuhan akan memakai kita menjadi alat keselamatan. Batu penjuru yang dibuang oleh orang percaya pertama, oleh umat pilihan pertama, yaitu orang-orang Israel, telah menjadi satu momen di mana setiap kita, saudara dan saya yang percaya, akan dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Orang Israel pertama adalah imamat yang rajani, tetapi karena menolak berita keselamatan Allah, maka mereka dibuang, dan akhirnya panggilan itu beralih kepada kita. Di dalam surat 1 Petrus dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus akan dipakai untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, kita harus menjadi kelompok yang pertama yang menerima berita Injil itu, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, anak Allah, maka kehidupan kita akan diubahkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu nasihat buat setiap kita, bahwa setiap kita akan meresponi setiap firman Tuhan dengan sukacita, dan kita melakukan firman Tuhan, dan kita bertumbuh di dalamnya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Allah Roh Kudus lembutkan hati pikiran kami supaya kami boleh meresponi setiap kebenaran firman-Mu ini dengan sukacita. Dan kami boleh semakin teguh, semakin yakin bahwa Tuhan yang kami layani, Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah, juru selamat kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau pakai kami karena panggilan Tuhan dalam hidup kami, supaya setiap kami menjadi berkat bagi banyak bangsa. Biarlah itu terjadi
buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Markus 12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya. Dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian, disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia, dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam ceritera tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia.
memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan, dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya."